Pernah kebayang nggak ada satu tempat di mana alam yang super megah itu ketemu langsung sama permadani budaya yang kaya banget? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Sumatera Utara, sebuah daratan yang bisa dibilang dibentuk oleh dahsyatnya api vulkanik dan diwarnai oleh tradisi-tradisi kuno yang masih hidup sampai sekarang. Oke, kita mulai dengan sapaan yang paling khas dari sana, Horas. Ini tuh bukan cuma sekedar halo loh, ini adalah sapaan tradisional suku Batak yang rasanya tuh kayak langsung ngundang kita buat merasakan semangat dan kehangatan masyarakatnya. Coba, kalau saya sebut Sumatera Utara, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti kan, danau raksasa yang itu kan? Tapi percaya deh, di balik danau itu, provinsi ini nyimpen cerita yang jauh lebih dalam. Ini cerita tentang kerajaan-kerajaan kuno, tradisi yang menantang maut, dan perpaduan budaya yang bikin identitasnya jadi unik banget. Dan jangan salah, kita ndak lagi ngomongin wilayah yang sepi. Dengan populasi lebih dari 15 juta jiwa, Sumatera Utara itu provinsi terpadat di luar Pulau Jawa. Ini ngebuat dia jadi pusat kekuatan ekonomi dan budaya yang penting banget buat Indonesia. Oke, untuk benar-benar paham ceritanya, kita harus mulai dari panggungnya dulu. Yuk kita lihat kanvas alam yang luar biasa yang jadi latar belakang semua kisah di provinsi ini. Sebuah landscape yang dibentuk oleh kekuatan geologis yang wow, dahsyat banget. Dan tentu aja, mahkota dari panggung alam ini adalah Danau Toba. Ini bukan danau biasa ya, ini adalah kaldera raksasa, sisa dari letusan supervulkan yang konon sampai mengubah iklim global. Dan di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir, pulau yang besarnya hampir seukuran Singapura, yang berdiri gagah sebagai jantung kebudayaan Batak Toba. Sekarang kita pindah ke dataran tinggi Karo, di mana alam nunjukin drama yang beda lagi. Di sini ada air terjun si Piso-Piso yang jatuhnya dari ketinggian 120 meter. Ini salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namanya itu artinya seperti pisau. Dan emang benar, airnya menukik tajam banget ke dasar ngarai. Pemandangannya spektakuler. Nah, tapi landscape yang megah tadi, itu kan baru panggungnya ya. Aktor utamanya, ya tentu aja masyarakat yang tinggal di sana. Sekarang, yuk kita beralih ke mozaik budaya yang ngasih jiwa sesungguhnya buat Sumatera Utara. Gimana nggak kayak provinsi ini jadi rumah buat setidaknya 8 kelompok etnis utama? Mulai dari suku Batak di pegunungan, Melayu dan pesisir di sepanjang pantai, sampai suku Nias di pulau lepas pantai, masing-masing kelompok ini nyumbang bahasa, adat, dan tradisi unik mereka. Jadi deh sebuah mozaik budaya yang hidup banget. Di antara semua keragaman itu, budaya Batak emang punya tempat yang spesial. Buat mereka, ulos itu bukan sekedar kain. Ini adalah benang yang merajut seluruh siklus kehidupan. Dikasih pas kelahiran, pas pernikahan, bahkan sampai kematian. Setiap motifnya itu kayak doa yang ditenun, yang nyambungin satu generasi ke generasi berikutnya. Kita geser sedikit ke lepas pantai barat ke Pulau Nias. Di sini kita nemuin sebuah ritual yang jujur aja bikin deg-degan. Namanya Fahombo atau lompat batu. Ini adalah ritual di mana para pemuda harus bisa melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Ini bukan cuma soal atletis loh, tapi ini adalah pembuktian kedewasaan dan simbol kehormatan. Keren bang. Sekarang kita bergeser ke pesisir timur, dan suasananya langsung beda. Di sini, budaya Melayu yang anggun dan halus itu berkembang, terutama di bawah Kesultanan kayak Delhi dan Langkat. Keanggunan ini kelihatan banget di tarian seperti Serampang 12, sebuah kisah cinta yang diceritain lewat gerakan-gerakan yang indah dan teratur. Warisan budaya ini tuh nggak cuma hidup di dalam ritual aja, jejaknya terukir di arsitektur, dan bahkan bisa kita cicipi di setiap hidangan. Ya, di Sumatera Utara, sejarah itu adalah sesuatu yang bisa kamu lihat, sentuh, dan rasakan. Coba deh lihat Istana Maimun di Medan. Istana dari Kesultanan Delhi ini bukti nyata dari perpaduan budaya. Atapnya khas Melayu, lengkungan-lengkungannya bergaya Persia Islam, terus interiornya ada sentuhan Eropanya. Semuanya nyatu, jadi sebuah mahakanya arsitektur yang luar biasa. Nah, kutipan ini pas banget buat bawa kita dari arsitektur langsung ke dapur. Karena seringkali cara terbaik buat memahami sebuah budaya adalah lewat cita rasanya. Karena di sini, setiap makanan itu punya cerita. Ikan mas arsyik yang kaya rempah itu seolah cerita tentang kesuburan danau. Terus ada mie gomak yang sering disebut spaghetti Batak yang nawarin kehangatan pedas yang bikin nagih.
Dan tentu saja Bika Ambon, kue legit berongga yang lucunya bukan dari Ambon, tapi udah jadi ikon kuliner Medan yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, udah kebayangkan, Sumatera Utara itu lebih dari sekedar tujuan wisata. Ini adalah sebuah warisan yang hidup, sebuah pertemuan dinamis antara alam yang agung, budaya yang super beragam, dan sejarah mendalam yang terus membentuk masa kininya. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka dengan pembahasan kita kali ini, jangan lupa klik like. Kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Tinggalkan juga komentar kalian di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru kayak gini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat dipikirin. Di tengah arus modernisasi yang kencang, kira-kira warisan mana ya yang bakal jadi wajah masa depan Sumatera Utara? Apakah keagungan alamnya, kekayaan budayanya, atau justru perpaduan unik dari keduanya? Coba deh pikirin.